Selamat datang di video pembelajaran tentang alur pengelolaan kas kecil. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang alur pengelolaan kas kecil pada perusahaan. Pengelolaan kas kecil dalam perusahaan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pembentukan kas kecil, pengeluaran kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Setiap kegiatan tersebut pastinya melibatkan berbagai bagian dalam organisasi dan dokumen yang berkaitan dengan kas kecil. Untuk lebih detailnya, kita bahas dengan menggunakan contoh salah satu perusahaan. PT Cahaya Agung merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang elektronik. Pada Januari 2025, Pak Suryo selaku pimpinan PT Cahaya Agung memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil dilakukan agar pengeluaran perusahaan yang bersifat mendadak dan relatif kecil dapat diatasi tanpa harus ke bank atau mencairkan cek perusahaan. Oleh sebab itu, Pak Suryo meminta Bu Amel selaku bagian kas untuk membuatkan dokumen yang diperlukan dalam proses pembentukan kas kecil. Hai, perkenalkan nama saya Bu Amel, bagian kas di PT Cahaya Agung. Tugas utama saya adalah mengelola dan menyimpan kas perusahaan. Kas perusahaan biasanya disimpan di bank, sehingga saya harus membuat cek untuk mengeluarkan kas perusahaan. Tentu saja, cek ini harus disetujui dan ditandatangani oleh Pak Suryo selaku pimpinan perusahaan kami. Setelah itu, saya menyerahkan cek ini ke Bu Sandra selaku bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Halo, nama saya Bu Sandra, bagian akuntansi di PT Cahaya Agung. Di sini saya bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi perusahaan. Salah satunya mencatat transaksi pembentukan kas kecil atas cek yang diserahkan oleh Bu Amel. Selain mencatat transaksi ini, saya juga harus membuat bukti kas keluar. Karena bukti kas keluar ini menjadi bukti internal perusahaan yang mendukung pengeluaran cek. Setelah membuat, menyimpan, dan mencatat bukti kas keluar ke dalam jurnal, saya menyerahkan cek pembentukan dana kas kecil ke Bu Luciana selaku bagian pemegang dana kas kecil. Hai, saya Bu Luciana, bagian pemegang dana kas kecil PT Cahaya Agung. Tugas saya adalah mengelola kas kecil secara langsung. Seperti cek dari Bu Luciana ini, saya cairkan ke bank agar dijadikan uang tunai, sehingga ketika bagian lain membutuhkan, sudah ada kas di tangan. Ketika bagian lain membutuhkan kas kecil, mereka harus mengajukan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil kepada saya. Kemudian, setiap pengeluaran mereka harus membuat bukti pengeluaran kas kecil yang disertai dengan kwitansi atau nota untuk memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan memproses permintaan ini setelah mendapatkan persetujuan. Di samping itu, ketika kas kecil yang saya pegang sudah menipis, saya harus meminta bagian kas untuk mengisi kas kecil dengan membuat surat permintaan pengisian dana kas kecil. Selanjutnya, kita coba untuk membuat ilustrasi bahwa bagian umum sedang membutuhkan kas kecil untuk pembelian materai sebanyak 20 lembar. Halo, nama saya Aulia, staf bagian umum dari PT Cahaya Agung. Saya salah satu bagian yang membutuhkan kas kecil. Saya sering membutuhkan kas kecil untuk berbagai keperluan operasional, seperti pembelian alat tulis atau biaya transportasi. Kali ini, saya memerlukan kas kecil untuk membeli materai sebanyak 20 lembar karena persediaan materai di perusahaan telah menipis. Seperti yang dijelaskan Bu Luciana, saya membuat surat permintaan pengeluaran kas kecil yang berisi rincian kebutuhan dan jumlah dana yang diperlukan, yaitu materai sebanyak 20 lembar dengan uang tunai Rp200.000. Setelah surat sudah selesai, kemudian saya meminta persetujuan Bu Mariska selaku Kepala Bagian Umum. Bu Mariska menyetujui dan selanjutnya surat ini saya serahkan ke Bu Luciana untuk diberikan uang tunai dari kas kecil. Hai, kembali lagi dengan saya, Bu Luciana. Baru saja saya menerima surat permintaan pengeluaran kas kecil dari Bu Aulia. Setelah saya periksa, surat ini sudah valid dan memang materai yang ada di perusahaan sudah menipis, sehingga saya menyetujui dan memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000 untuk pembelian materai. Saya sudah menerima uang tunai dari Bu Luciana untuk dibelanjakan materai. Lalu saya belanja materai di kantor pos dan menerima nota. Selanjutnya, nota tersebut saya simpan dan segera membuat bukti pengeluaran kas kecil yang berisi materai dan jumlah yang saya beli. Bukti tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada Bu Mariska. Setelah selesai, saya memberikan bukti pengeluaran kas kecil dan nota tersebut ke Bu Luciana. Baru saja saya menerima bukti pengeluaran kas kecil dan nota dari Bu Aulia atas pembelian materai. Bukti ini saya kumpulkan dengan bukti lain. Seperti itulah proses pengeluaran kas kecil. Ketika saldo kas kecil mulai menipis atau waktu pengisian kembali dana kas kecil tiba, saya akan menyusun surat permintaan pengisian dana kas kecil.
Surat ini berisi apa saja yang saya keluarkan selama ini dan jumlah yang ingin saya tukarkan atas bukti ini. Kemudian, surat ini saya serahkan ke Bu Sandra selaku bagian akuntansi. Baru saja saya menerima surat permintaan pengisian dana kas kecil dari Bu Luciana untuk pengajuan pengisian kembali dana kas kecil. Surat ini saya terima beserta bukti-bukti yang terlampir untuk diperiksa dan dicatat ke dalam jurnal. Ketika semua sudah sesuai, saya akan memberikan persetujuan ke Bu Amel selaku bagian kas untuk mengeluarkan cek. Dan tentu saja saya juga harus membuat bukti kas keluar untuk dicatat ke dalam jurnal. Saya menerima persetujuan dari bagian akuntansi untuk mengeluarkan cek atas pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, saya akan meminta persetujuan Pak Suryo untuk menandatangani cek tersebut. Kemudian, saya serahkan cek pengisian kembali dana kas kecil ke Bu Luciana selaku bagian pemegang dana kas kecil. Seperti itulah proses pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, pada akhir bulan atau periode tertentu, bukti transaksi dan jurnal yang dicatat oleh Bu Sandra selaku bagian akuntansi akan diperiksa oleh Bu Hani. Halo, perkenalkan nama saya Bu Hani, bagian pemeriksa PT Cahaya Agung. Tugas saya adalah melakukan audit terhadap pengelolaan kas kecil setiap akhir bulan. Saya memeriksa semua bukti transaksi, termasuk bukti pengeluaran kas kecil dan surat permintaan pengisian dana kas kecil, untuk memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Audit ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas kecil. Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap bagian memiliki perannya masing-masing dalam alur pengelolaan kas kecil. Kolaborasi yang baik antara bagian kas, akuntansi, pemegang kas kecil, bagian yang membutuhkan dana, dan bagian pemeriksa memastikan bahwa kas kecil dikelola dengan efisien dan akuntabel. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.